Selamat datang di podcast Sehati. Sehatmu, sehatku, sehat kita semua. Balik lagi dengan aku, Lucia Indonesia. Halo, apa kabar Sobat Healthies dimanapun Anda berada? Gimana nih kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Buat Sobat Healthies yang lagi di luar atau dimanapun juga, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena saat ini kita masih ada di masa pandemi COVID-19, teman-teman. Nah, malam hari ini untuk menemani Sobat Healthies dimanapun teman-teman berada, kita ada kedatangan dua narasumber nih dari bidang kesehatan, tapi dari tempat yang berbeda. Bahkan lebih tepatnya berbeda pulau nih sama teman-teman juga. Nah, yang satu dari Kalimantan, yang satu lagi dari Sumatera. Dan saya sendiri pembawa acaranya ada di Jawa nih teman-teman. Sungguh mempresentasikan Indonesia sekali ya malam ini. Oke, kalau misalkan tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Halo Ebi, Ebi udah dari sini belum ya? Halo teman-teman semua, sudah nih, udah standby nih di sini. Asik, gimana kabarnya Ebi? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman semua juga sehat ya. Oke, Ebi, aman ya Sumatera ya Bi ya. Terus kita juga ada Huda nih, Huda dari Kalimantan. Halo Huda, gimana kabarnya? Iya, halo Mbak Luz, teman-teman semua, selamat malam. Alhamdulillah nih, sudah standby dari tadi. Alhamdulillah ya, Kalimantan aman ya, Da? Aman. Oke, nah malam ini kita bakal bincang-bincang nih teman-teman sama Sobat Healthy dimanapun Anda berada. Tema malam ini cukup lumayan erat ya kaitannya sama keseharian kita, terutama pas waktu lagi masa pandemi kayak gini nih. Mungkin teman-teman di rumah nih yang punya adik atau punya kakak atau diri sendiri juga sekarang lagi merasakan yang namanya pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ nih. Nah, kalau nggak salah kita tuh udah 1,5 tahunan gitu ya ngerasain PJJ kayak gini, atau beberapa juga ada yang work from home juga gitu ya. Nah, karena udah kayak saban hari gitu ya ngadepin laptop terus juga ngomong sama layar komputer gitu ya, kadang suka udah mulai bosen juga nih, kayaknya udah lupa juga nih cara nulis kayak gimana karena setiap hari pakai laptop ya ataupun pakai handphone atau pakai gadget gitu buat pembelajaran. Nah, tapi katanya anyway nih ya, di tahun ajaran baru tahun 2021-2020 nih yang akan berlangsung bulan Juli nanti, katanya bakal ada pembelajaran tatap muka nih secara langsung nih teman-teman. Nah, menurut Ebi dan Huda gimana nih? Tahu aku kan Ebi dan Huda ada di luar Jawa ya. Kita juga pengen tahu gitu di masa pandemi COVID-19 ini, menurut teman-teman kayak gimana sih kalau emang mau ada pembelajaran secara tatap muka gitu, apalagi sekarang masih pandemi COVID gitu kan. Mungkin bisa dari Ebi dulu, bisa share opininya bareng sama kita. Oke, terima kasih ya Lucy udah undang aku ke podcast ini. Nah, kalau di Sumatera itu sekarang kalau kita cek ya di data Satgas COVID, Kepulauan Riau itu paling banyak loh sekarang. Nah, itu di Sumatera kan. Nah, Riau juga paling banyak tuh sekarang, ada di posisi nomor 2. Nah, kemarin aku juga sempat cek nih di info dari Kemenkes. COVID ini udah nyampe 2 juta. Udah lebih dari 2 juta. Dimana itu bukan angka yang sedikit ya. Jadi ketika harus diadakan PJJ, kayaknya harus dipikirkan ulang, karena ini yang sekolah anak-anak, terus juga di mana masalah kesehatan di Indonesia itu bukan hanya COVID, anak-anak juga masih banyak yang kurang gizi, di mana aku pernah baca sebuah jurnal yang mengatakan bahwa kalau anak kekurangan gizi, maka antibodinya juga akan berpengaruh gitu. Jadi sangat rentan lah anak-anak ini.
Tapi PJJ ini PJJ eh, katanya harus dihentikan dan harus offline kan, harus sekolah. Nah, jangan sampai penambahan kasus ini terjadi di kelompok umur anak-anak gitu. Jadi aku kurang setuju nih kalau seandainya harus sekolah tatap muka lagi gitu. Oke, jadi memang sebenarnya kalau misalkan kita kalau misalkan pemerintah memang mau gitu ya mengadakan yang namanya pembelajaran tatap muka, perlu dilihat juga gitu ya Bi ya, dari segi keamanannya gitu ya buat anak-anak juga, karena iya sih emang sekarang ini kayaknya gelombang pandemi COVID-19 udah masuk ke tahap yang kedua ya, jadinya mulai muncul lagi nih klaster-klaster baru nih. Tapi kita belum dengerin penjelasan dari Huda nih. Nah, kalau dari Huda sendiri gimana Dida? Udah kan di Kalimantan ya, melihat situasi dan kondisi di Kalimantan sekarang gimana Dida untuk adanya kebijakan sekolah tatap muka tuh Da? Ya, baik Mbak Luz, makasih untuk kesempatannya ya. Ya baik, jadi kalau saya sendiri untuk rencana pembelajaran tatap muka ini saya sangat setuju sekali ya. Karena melihat daerah saya di Kalimantan itu untuk beberapa kabupaten atau kotanya itu sudah ada yang zona hijau gitu Mbak. Jadi untuk rencana pembelajaran tatap muka ini saya sangat setuju, khususnya untuk daerah yang zona hijau. Pasti harus ada pertimbangan daerahnya dulu. Kalau misalkan zonanya masih merah, mungkin saya akan menolak mentah-mentah juga untuk rencana ini kayak gitu. Karena gini Mbak, saya itu melihat banyak masyarakat, nggak anak-anaknya doang yang ngeluh, tapi orang tuanya juga ngeluh gitu dengan PJJ ini. Gimana ya, banyak anak-anak yang malah kayak, apa sih sekolah ini kayak gini gitu, online ini. Mereka tuh nggak paham dengan cara, sampai sekarang tuh masih nggak paham dengan cara online, dengan penggunaan teknologi untuk pembelajaran secara online gitu. Dan orang tuanya juga sulit ngebimbing kayak gitu. Jadi untuk pembelajaran tatap muka ini untuk di daerah saya sangat setuju sih gitu. Oke, terima kasih nih dari Uda ya di Kalimantan. Ya sih sebenarnya kalau misalkan untuk pembelajaran tatap muka harus dilihat juga ya dari segi keamanannya juga tuh. Tadi juga Abi juga udah bilang sebenarnya melihat keadaan pandemi COVID yang sekarang, memang untuk kebijakan kayak gini harus dilihat juga ya dari segi tempat maupun dari segi aman gak nih, bisa dilaksanain gak nih gitu kan kebijakannya di daerah tersebut. Nah mungkin kalau misalkan di Kalimantan mungkin udah bisa ya, karena tadi ya ada beberapa daerah yang udah masuk zona hijau ya, dan mungkin klaster untuk penyebaran COVID-nya juga nggak banyak, bahkan nggak ada gitu ya, mungkin bisa dilakuin gitu untuk kebijakan ini. Beda lagi kalau misalkan mungkin tadi ya Bia di di Sumatera, karena mungkin masih daerah ataupun zonanya masih merah juga, jadi kayaknya perlu perhitungan juga gitu buat melakukan kebijakan ini. Tapi teman-teman, terlepas daripada pro kontra tentang pembelajaran secara tatap muka ini, sebenarnya karena kita masih ada di pandemi COVID ya, masih ada di masa pandemi COVID ya, tentunya kita harus terus melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan yang 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan ya kan, supaya kita semua aman, tetap dapat terhindar dari COVID-19 gitu. Nah, terus lanjut nih. Sebenarnya kalau misalkan kita mau ada ya mengikuti kebijakan pemerintah gitu ya, emang harus mengikuti kebijakan pemerintah buat adanya sekolah tatap muka. Sebenarnya dari teman-teman sendiri apa sih yang sebenarnya harus dipersiapin gitu, baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri, kalau memang nih nantinya pemerintah bakal memutuskan untuk melaksanakan kebijakan sekolah tatap muka ini gitu. Mungkin dari Ebi dulu bisa, Bi? Oke, mungkin menurut aku ya, kalau seandainya pemerintah harus menerapkan kembali sekolah tatap muka,
yang jelas sih aturannya mungkin pakai, sebagian daerah sudah menerapkan sih pakai shift gitu. Jadi misalnya anak kelas 1 SD jam segini, terus anak ke kelas 2 jam segini, karena kita harus mengurangi kerumunan juga. Jadi emang benar-benar harus hati-hati gitu ya. Soalnya kalau untuk SD ya, kan yang paling susah itu anak SD ya, karena mereka harus belajar membaca dan sebagainya, dan kalau dilakukan online itu akan terasa sulit gitu. Nah, ada nih data di mana menyebutkan bahwa kematian pada anak usia sekolah dasar itu lumayan tinggi loh. Nah, datanya itu menyebutkan sebanyak 13,57% atau sekitar 181.637 anak itu mengalami positif COVID, dan 0,46% anak usia sekolah itu meninggal dunia. Nah, itu yang kita cemaskan kalau seandainya tatap muka ini harus dilakukan. Jadi benar-benar diperhitungkan, mungkin aturannya harus diperketat lagi kalau seandainya harus tatap muka. Jadi bukan hanya pemerintah yang menyiapkan, sekolah juga harus benar-benar persiapkan lah dari paling bawah hingga paling atas gitu sih. Oke, mungkin lanjut dari Huda kali ya, bisa apa sih sebenarnya, kan tadi Huda pro banget nih ya tentang kebijakan yang tentang adanya sekolah tatap muka ini. Nah, mungkin dari Huda apa sih yang kita perlu siapin gitu untuk mempersiapkan nih kalau misalkan nanti di Kalimantan ada kebijakan atau udah turun nih ternyata dilakuin kebijakannya sekolah tatap muka. Nah, mungkin bisa udah dikasih opininya nih, dibagi-bagi sama kita semua. Ya baik Mbak Luz. Jadi kalau menurut saya ya, yang perlu disiapin itu di masyarakatnya itu pelaksanaan prokesnya atau protokol kesehatannya itu harus lebih ketat kayak gitu. Meskipun daerah yang akan tatap muka itu adalah zona hijau, tapi tetap protokol kesehatan itu dilaksanakan secara ketat, disiplin oleh masyarakat, khususnya anak sekolahnya kayak gitu. Terus untuk pemerintah sendiri pastinya memberikan dukungan kepada masyarakat, baik itu dari segi fasilitasnya kayak tempat cuci tangan di tempat-tempat sekolah, terus menyediakan poster-poster atau banner-banner di setiap sekolah untuk menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat kalau meskipun kita zona hijau dan sekolah tatap muka, protokol kesehatan tetap harus dijalankan seperti itu. Agar anak-anaknya juga tetap aman, bersekolahnya tetap aman lah, seperti itu. Oke, wah seru banget nih ya teman-teman Sobat Healthies. Kita udah bincang-bincang sama Ebi dari Sumatera, terus juga dari Huda ya Kalimantan tentang kebijakan, isu kebijakan sekolah tatap muka yang mungkin nanti bakal kejadian ya di semester baru gitu ya, atau di semester ajaran baru tahun 2021-2022 gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, Sobat Healthies dimanapun Anda berada, terlepas dari polemik isu kebijakan ini, sebenarnya kita juga harus tahu kalau misalkan sekarang kita itu masih ada di masa pandemi COVID-19. Bahkan bisa dilihat juga sekarang datanya mulai naik lagi ya. Udah mulai banyak klaster-klaster baru, klaster keluarga, klaster RT, RW dan sebagainya macamnya. Bahkan masuk ke klaster-klaster kecil nih kayak yang kosan dan sebagainya macamnya. Nah, meskipun nanti pandemi COVID-19 ini mungkin turun ya kasusnya, amin gitu ya, tapi tetap aja protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan sampai nantinya benar-benar pandemi COVID ini sudah tidak ada dan sudah tidak berlangsung lagi, baru deh kita boleh lagi bersua dengan tidak menggunakan masker. Tapi untuk sekarang tetap ya teman-teman Sobat Healthies dimanapun Anda berada, gunakan 5M-nya
tetap patuhi protokol kesehatannya dimanapun Anda berada. Nah, itu tadi bincang-bincang kita malam ini. Terima kasih banget buat Ebi dari Sumatera dan juga Huda yang sudah nemenin kita dan Sobat Healthy pada malam ini selama beberapa menit ke belakang tadi ya. Oke deh teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu aja nih untuk podcast hari ini. Kembali lagi untuk podcast di minggu depan, tentunya dengan tema dan pembahasan yang menarik dan dengan narasumber yang menarik juga. Jangan lupa terus ikutin kita dan jangan lupa like dan download podcast kita karena podcast itu gratis. Terima kasih, sampai jumpa minggu